بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnati ila yaumil. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang senantiasa diberikan Allah kepada kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang memanfaatkan nikmat tersebut dalam perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikan media untuk semakin mendekatkan kita kepada keridhaan Allah dan ketaatan kepada Allah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tak lupa pula kita untuk selalu banyak mengucapkan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberi taufik oleh Allah SWT untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau, mempelajarinya, serta mengajarkan dan menyampaikannya kepada orang lain. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas tentang perbedaan yang tidak boleh disamakan. Judul ini kita ambil dari suatu perkara yang di mana banyak orang menganggap bahwa seperti paham-paham liberalisme dan juga sekularisme dan juga paham-paham filsafat menyatakan bahwa memandang bahwa tidak ada perbedaan ya antara muslim dan orang kafir atau orang muslim dan orang non muslim. Sebenarnya jika kita melihat Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Al-Qur'an menjelaskan perbedaan antara kehidupan orang beriman dan kehidupan orang-orang yang kafir atau kehidupan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali orang menganggap tidak perlu ada dijadikan agama sebagai alat untuk mengukur dalam memilih dan menentukan seorang pemimpin atau untuk berbagai perkara-perkara yang mereka anggap sama, ya, menyamakan antara kedudukan muslim dengan orang-orang kafir. Ini suatu pandangan yang perlu diluruskan dalam keyakinan seorang muslim. Tentu di sini kita berbicara sesuai dengan pandangan Islam, bukan menurut pandangan orang-orang sekuler, liberal, dan pluralisme yang menyamakan semua agama, yang menyamakan semua pemeluk agama dari sisi kebenaran. Dari sisi kebenaran mengatakan bahwa semua agama itu benar, bahwa agama tidak boleh dibawa-bawa di dalam urusan politik, dalam urusan ekonomi, dan segala macamnya. Dan ingin menyingkirkan menjauhkan kehidupan mereka dari norma-norma agama, ya, bagi mereka bergaul, ya, ataupun dalam hal urusan pernikahan tidak ada batas-batasan antara muslim dengan orang kafir atau non muslim. Mereka tidak menginginkan itu sebagai standar untuk mencari pasangan hidup ataupun menjadi pemimpin dan seterusnya. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat. Itu harus seorang muslim standarnya dalam menilai, di dalam memilih, menentukan pilihan, ya, itu harus sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan, kebahagiaan, keberuntungan, keselamatan, ketenangan hanya ada pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Adapun aturan-aturan yang dibuat oleh manusia adalah aturan yang lahir dari pikiran-pikiran yang punya kelemahan, yang tidak tahu berbagai perkara-perkara yang gaib, yang tidak bisa memprediksi dan tidak memiliki hikmah-hikmah yang balighah seperti hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhir-akhir ini banyak orang-orang kadang-kadang termakan dengan doktrin tersebut, ya, boleh membawa agama di dalam
umpamanya sisi mencari pasangan hidup ataupun di dalam mencari pemimpin dan berbagai perkara-perkara lainnya. Seakan-akan menurut mereka agama bukanlah sesuatu yang menjadi tolak ukur ataupun menjadi alat untuk memilih, ya, membedakan antara hak dengan yang batil. Bagi mereka tidak perlu hal itu. Maka ini suatu kekeliruan yang bila kita lihat dari sisi pandangan Al-Quran serta agama Islam. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas pertama dalam surat Al-Qalam ayat 35. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, afa naj'alul muslimina kal mujrimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah pantas kami menjadikan orang-orang muslim seperti orang-orang kafir atau orang-orang yang berdosa? Ya, dimaksud di sini orang-orang berdosa atau orang kafir. Kal mujrimin. Kenapa digunakan kalimat mujrimin di sini? Supaya mencakup orang yang kufur dan orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini apakah patut, kata Allah Subhanahu wa taala, kami menyamakan, memperlakukan sama, ya, orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa atau orang kafir. Di sini Allah Subhanahu wa taala melakukan yaitu suatu istifham ingkari. Ya. Artinya tidak akan mungkin, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menyamakan, ya, kedudukan muslim, kehidupan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu seorang muslim jangan menyamakan pola hidup mereka, gaya hidup mereka, gaya bahasa mereka, gaya tingkah laku mereka, pemikiran mereka seperti orang kafir. Artinya di sini Allah SWT tidak sama, harus berbeda memang. Seorang muslim di dalam berkata, di dalam bergaul, di dalam bertindak, di dalam bersikap, dia beda. Dia sangat berbeda dari orang-orang yang tidak mendapat petunjuk, dari orang yang tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan apakah pantas kami menjadikan orang muslim itu seperti orang-orang yang, ya, Allah tidak akan pernah menjadikan kita seperti mereka. Karena kita, ya, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksud di sini seorang muslim, ya, walaupun kita mengalami kondisi yang sama dari sisi musibah, dari perjalanan hidup, ada yang miskin, ada yang kaya, ya, ada yang pejabat, ada yang rakyat biasa selama macamnya, tetapi kita memiliki yaitu bahwa watarju minallahi ma la yarjun. Kalian berharap dari Allah sesuatu yang mereka tidak bisa harap. Yaitu apa? Walaupun sama-sama dunia kita bersusah payah dalam memenuhi kebutuhan hidup, ya, berusaha, tapi kita ada nilai plus bahwa penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitan yang kita dapati dalam hidup ini banyak sekali kebaikan yang akan diberikan Allah kepada kita. Di antaranya adalah pertama, ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mengangkat derajat iman kita, ya. Kemudian pahala yang besar kelak di akhirat, ya, dan melatih diri kita untuk bersabar. Dan orang bersabar akan dibalas oleh Subhanahu wa taala dengan balasan yang tidak terhingga. Maka walaupun kita sama-sama sekarang umpamanya dalam kondisi wabah ini, ya, sama-sama mengalami kondisi yang sama, kesulitan yang sama umpamanya, tetapi tidak sama, ya, dalam mendapatkan kebaikan dalam sisi ini. Bagi orang kafir mungkin syarrun baht, keburukan semata bagi mereka. Tapi bagi seorang muslim tidak. Dia ditimpa oleh keburukan, kesusahan, keletihan, ya, kepayahan. Bila dia bersabar, bila dia mengikuti tuntunan agamanya, maka dia akan mendapat pahala, mendapat ampunan, mendapatkan, ya, kedudukan yang mulia, dinaikkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala dalam imannya, ya, dan terlebih lagi Allah akan mengangkat derajat dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Jadi kata Allah, tidaklah pantas kami menjadikan orang muslim kehidupan mereka seperti orang mujrim, tidak. Jadi oleh sebab itu kalau ada orang menyamakan, ya, ini suatu hal yang sangat aneh. Jangankan dinyamakan dalam sisi keimanan, ya. Oleh sebab itu Allah menjadikan bahwa keimanan itu adalah pokok yang inti di dalam kemuliaan seseorang. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia insya Allah itu orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa? Orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Sementara orang-orang yang baik, orang yang kafir atau orang yang berbuat maksiat adalah orang-orang yang membangkang kepada Allah SWT dan beriman kepada Allah SWT. Maka tidak akan sama perasaan yang mereka miliki, ketenangan jiwa yang dimiliki orang beriman, ya, kegalauan yang dialami oleh orang-orang berbuat maksiat, orang-orang yang kufur kepada Allah SWT tidak sama. Maka
Mungkin secara tubuh, fisik kita lihat luarnya biasa saja. Tetapi belum tentu pikiran mereka yang kacau, kesusahan, ya, kegundahan mereka alami jauh berbeda dengan orang beriman. Hatta walaupun mereka mungkin memiliki fasilitas keduniawian yang luar biasa, tetapi bahwa Allah tidak akan pernah menyamakan kebahagiaan yang diberikan kepada orang kafir dengan kebahagiaan yang diberikan orang beriman. Ini yang harus diyakini oleh seorang mukmin. Ya, kenapa ini akan nilai ini harus kita tanamkan, akan membuat kita selalu kuat dalam menghadapi cobaan dan ujian. Ya, dan tidak akan terpengaruh dengan godaan dan rayuan, dan tidak mensilaukan mata kita. Mondar-mandirnya orang kafir dengan berbagai kemewahan di hadapan kita. Ya, karena memang Rasulullah SAW sebutkan, ya, ad-dunya jannatul kafir wa sijnul mu'min. Memang di dunia ini kita tidak dapat berbahagia sempurna. Kebahagiaan yang sempurna adalah di dalam surga Allah SWT. Orang kafir surganya dunia ini menurut mereka. Walaupun surga mereka mengatakan dunia mendapat surga menurut mereka yang mereka alami, tapi mereka pun tidak mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dari segala fasilitas duniawi yang mereka miliki. Malakum kaifa tahkumun? Ya. Ini sebetulnya jawaban kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, yang ingin memandang sama. Ya. Oleh sebab itu Allah berkata mereka, bagaimana? Mengapa kalian begitu? Ya, mengapa kalian begitu? Bagaimana kalian bisa membuat keputusan seperti itu, kata Allah SWT. Bagaimana kalian mengambil keputusan seperti itu? Ya, akan disamakan antara orang muslim dengan orang non-muslim, dengan orang kafir, dengan orang yang bertakwa kepada Allah, dengan orang yang jauh dari ketakwaan kepada Allah SWT. Tidak akan sama. Kalau kalian menyamakan, kata Allah, kaifa tahkumun? Bagaimana kalian bisa menyamakan? Ya. Dan sebetulnya prinsip orang yang tadi menyamakan tidak ada perbedaan, sebetulnya itu sangat bertentangan dengan akal sehat saja, ya. Ketika mereka menyatakan semua agama itu sama, itu suatu kebatilan yang ditolak oleh fitrah dan akal serta oleh syariat. Secara akal saja, ya, kalau memang mengatakan mereka akan sama, umpamanya, ketika mereka pergi membeli sesuatu, pasti memilih yang terbaik, walaupun barangnya sama, produknya sama, mereknya sama, tapi tetap memilih yang terbaik. Dalam urusan dunia saja mereka memilih yang terbaik. Kalau dalam keyakinan mereka justru tidak bisa mau memilih yang terbaik. Nah, ini suatu keanehan dari mereka. Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian membuat keputusan seperti itu? Ya, kenapa kalian membuat keputusan seperti itu? Kata Allah SWT. Am lakum kitabun fihi tadrusun? Apa kalian punya panduan, ya, yang di dalamnya kalian mendapati keputusan seperti itu? Ya, kalian dapat pelajaran dari mana kalian dapat pelajaran? Adakah kitab yang kalian miliki memberikan pelajaran seperti itu? Kata Allah SWT. Ya. Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan atau yang kamu miliki untuk dipelajari mendapat keputusan seperti itu, mengajarkan kalian seperti itu? Ya, ini suatu pertanyaan ingkari dari Allah SWT. Apa dasar kalian mengatakan kesamaan antara muslim dengan non-muslim? Inna lakum fi lama takhayyarun, atau dalam kitab itu kalian menentukan memilih siapa yang, ya, sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang kalian inginkan di dalam kitab itu. Tidak. Kehidupan akhirat bukanlah bisa dipilih-pilih oleh kita tanpa kita ketaatan kepada Allah SWT. Menentukan ini baik, menentukan ini soleh, menentukan ini takwa adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka standarnya adalah sesuai yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nilai seorang yang baik adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang menjalankan peraturan Allah, orang yang selalu melakukan amal-amal soleh, yang menjaga lisan dan perbuatannya, perkataannya, ya, tingkah lakunya, pandangannya, pendengarannya. Ya, itulah orang-orang yang soleh. Jadi kalau ada orang yang ingin sekarang ini menyamakan gitu loh. Wah, dia pemabuk, dia apa-apa, ingin menyamakan hak yang sama. Ini nggak bisa. Ya, ada orang mengatakan bahwa haknya sama. Tidak sama hak seperti itu. Orang yang memiliki, ya, penyimpangan dalam pemikiran, akidah dan imannya tidaklah sama. Tidaklah sama, dan mereka ketika berkuasa mereka akan menanamkan akidah dan doktrin itu kepada orang yang lain. Ini ayat yang pertama yang menegaskan tidaklah sama. Ya. Tidaklah sama. Dan Allah mengingkari sini, apa najul muslimin kal mujrimin. Allah tidak akan mungkin menyamakan kita seperti orang-orang kafir itu. Tidak pernah. Ya, maka kita akan tetap dibela, ditolong, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang kafir sebagaimana yang telah Allah ceritakan Al-Qur'an kisah-kisah mereka, akibat dari semua tipu daya mereka, kebangkangan mereka adalah kehancuran bagi mereka. Lihat bagaimana sejarah kaum Samud, sejarah kaum Ad, sejarah kaum Lut, sejarah kaum siapa lagi? Ya, kaum Fir'aun dan seterusnya. Bahwa tidak akan ada mereka mendapatkan kelebihan, keberuntungan di dunia, apalagi di akhirat kelak. Maka kita sebagai seorang mukmin yakin dengan pertolongan Allah, yakin dengan agama kita, bangga dengan, dan jangan
terpengaruh dengan doktrin-doktrin yang ingin menyamakan antara iman dengan kekufuran. Baik. Itu dalam surat Al-Qalam ya. Itu dalam ayat 35 sampai ayat 38 tadi yang kita bahas. Baik. Berikutnya juga Allah katakan dalam surat Al-Jathiyah ya, ayat 21 di mana Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina istarahus sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ini ayat ya. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang yang beriman? Atau yang mengerjakan kebaikan, ya orang yang beramal dan beramal soleh, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka, alangkah buruknya penilaian mereka itu. Apakah mengira orang-orang yang melakukan kekufuran, kemungkaran, maksiat, ya, bahwa Allah akan menjadikan mereka seperti orang beriman dan beramal soleh? Sama dari sisi kehidupan dan kematian mereka. Apa isi kehidupan mereka? Hidup di dunia. Ya, Allah berkahi, Allah tolong. Apakah mereka akan mengira ya akan seperti orang beriman mendapatkan kebahagiaan? Tidak. Apalagi setelah mati. Wa mamatuhum, di kuburan, di padang mahsyar, ketika berhisab, menerima catatan amal, melewati siratal mustaqim. Terakhir adalah persinggahan, ketetapan atau tempat tinggal yang terakhir adalah yaitu tidak akan sama orang-orang yang beriman dan beramal saleh tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang-orang yang kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala tempatnya adalah di neraka jahanam. Maka apa ahasbal ladzina istarahu sayiat? Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan, dosa-dosa, kemungkaran-kemungkaran ya mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka ya an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus shalihat? Kami akan menjadikan mereka seperti orang beriman dan amal soleh. Sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Ya, lalu apa? Sama sisi kehidupan mereka dan juga dalam setelah mereka meninggal, ya, tidak akan sama. Hisabnya akan berbeda. Mulai di saat ruh keluar dari kerongkongan, saat ruh berpisah dari badannya itu akan berbeda sekali. Yang dimana dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang-orang beriman, rohnya keluar dengan sangat tenang, seperti keluarnya air dari mulut cerek, itu dari mulut teko atau dari mulut tempat minumannya dituangkan ke gelas. Sangat mudah dan tidak menyakitkan, gampang sekali, murah, mudah dan tidak membuat orang yang mengalaminya merasakan kesusahan, kepayahan dan kesakitan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah SWT, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah SWT, ya, menghadapi sakratul maut, apa yang mereka alami mulai dari situ? Mereka kata Rasulullah SAW seperti yaitu sikat besi dikeluarkan dari bulu domba, seperti itu, yang basah, ya, sangat sulit sekali, ya. Nah, begitu rohnya keluar dari badannya, disentak oleh malaikat, menjerit, berteriak dan seterusnya, ya kan? Nah, tidak akan sama, tidak akan sama. Lalu apa sebetulnya yang diambil oleh seorang muslim di sini? Bahwa orang muslim mengemani ayat ini, meyakini ayat ini, bahwa apa yang Allah berikan kepada mereka, walaupun secara zahir mungkin mereka dalam kehidupan dunia ini kurang dalam sisi materi keduniawiannya, tapi sebetulnya Allah sudah berikan yang jauh lebih berharga dari dunia dan segala isinya untuk mereka orang-orang beriman, orang Islam itu adalah keimanan, berimannya kepada Allah ini suatu kekayaan yang nggak bisa dibeli dengan uang, bahkan tidak bisa dihadiahkan oleh seorang anak kepada orang tuanya sekalipun anaknya Nabi, sekalipun bapaknya Nabi, ya kan? Anaknya Nabi contoh siapa? Nabi Ibrahim, nggak bisa beri sama orang tuanya. Walaupun siapa bapaknya Nabi, nggak bisa beri ke anaknya. Contoh siapa? Nabi Nuh. Atau suaminya Nabi seperti si Nabi Lut. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini kekayaan yang luar biasa. Inilah membuat seorang mukmin agar istiqomah dengan imannya, semakin memperkuat imannya, walaupun bagaimanapun kondisi dunia ini, dalam segala kekacauannya, kegelisahan, kegundahannya, namun dia yakin bahwa dia sedang berada dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula saat dia
meninggal, apalagi di alam kubur, dikisahkan bahwa kehidupan orang beriman akan orang beramal soleh, ya, ketika di kuburan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, dia akan ditemui oleh amal solehnya dengan wajah yang ganteng, ya, kemudian bau yang harum. Lalu dibukakan baginya pintu surga, lalu datanglah keharuman surga kepada dia dan diberi dari tikar dari surga. Itu kehidupan orang beriman di alam kuburnya. Adapun orang yang berdosa dan kufur kepada Allah SWT, gimana? Dilipat, disempitkan kuburnya sehingga menyebabkan tulang rusuknya bertabrakan, saling bersilang, ya. Kemudian apa lagi? Di alam mereka lalu diperlihatkan tempatnya di surga kalau seandainya dia beriman, lalu inilah tempat neraka. Itu suatu penyesalan yang bisa seakan-akan perih dalam jantungnya, yang memberikan sekali penyesalan yang sangat dalam dirinya karena begitu nikmat yang hilang dan melihat tempat diganti tempat yang buruk. Itu neraka Allah SWT. Lalu apa? Dibukakanlah pintu neraka buat dia. Kemudian apa? Datanglah hawa panas dari neraka, bau busuk dari neraka ke dalam kuburnya. Kemudian juga siapa yang menemaninya dalam kuburnya? Menemani alam kuburnya adalah apa? Amalnya yang buruk. Ya, datang seseorang, amalnya dijelmakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu seseorang dalam wajah yang menakutkan dan bau yang sangat menjijikkan. Tidak akan sama. Ya, maka ini perlu kita hayati dan kita dalami dan menambah keyakinan kita. Hanya orang-orang berimanlah yang akan merasakan kenikmatan di dalam segala rute kehidupan, fase kehidupan ini. Baik waktu di dunia, saat meninggal, saat di alam kubur, saat di padang mahsyar, ya, saat berhisab, saat menerima catatan amal, saat ditimbangnya amalan-amalannya, saat melewati siratal mustaqim, dan yang lebih sangat beruntung lagi adalah ketika dia dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sama, ya. Jadi kalau begitu gimana? Berarti kita harus berbeda, Ustadz. Ya, beda dengan orang kafir hidup kita. Mereka bergaul bebas, mereka makan yang haram, mereka tidak jelas aturan dalam hidup mereka, tidak beda dengan seperti binatang. Ya, kita nggak mau seperti itu. Kita harus ada aturan dalam hidup ini. Ya, kita harus ada yang diyakini, ada yang diamalkan, ada yang dimuliakan, ada yang dipakai aturan dalam hidup kita. Kayak aturan di dalam beribadah, aturan dalam i'tiqad, aturan dalam keluarga, bermasyarakat, bertetangga. Ya, jadi nggak sama. Kalau kita sama, ya, secara zahir ya bisa saja kita, ya, termasuk dari mendapat risiko-risiko yang akan dialami oleh orang kafir tersebut. Maka oleh sebab itu, para ulama menjelaskan sebabnya kita ini, ya, mengalami kemunduran dan kelemahan karena kita telah mengikuti langkah-langkah mereka. Karena Rasulullah SAW sudah peringatkan, la tattabi'anna sanana man kana qablum hadratil kudzab. Kalian akan terpedaya, ya, oleh budaya-budaya umat yang berlalu. Lalu sahabat bertanya, Ali wa Nasara, apakah maksudmu umat-umat yang berlalu itu, budaya yang berlalu itu Yahudi Nasara ya Rasulullah? Faman, siapa lagi? Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan, walan tardu ankal yahudu wan nasara hatta tattabi' millatahum. Tidak akan pernah redha, ini sudah kunci dari diberikan oleh Subhanahu wa taala. Mereka akan berbagai cara, ya, berupaya menjauhkan kita dari akidah kita, dari iman kita, dari kitab suci kita, dari agama kita, ya, akan berupaya dengan berbagai cara. Baik dalam sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem politik, ya, dan segala lini kehidupan. Mereka akan masukkan program-program yang di situ akan menjauhkan kita dari agama kita. Kalau kita sudah jauh dari agama kita, maka kita akan berhadapan dengan mereka dari sisi apa? Kekuatan duniawinya, kekuatan masing kemampuan kita. Karena bila kita bermaksiat seperti mereka, sebenarnya ketika Umar bin Khattab mengirimkan pasukan, memesan kepada pasukannya, jangan kalian melakukan suatu hal-hal yang membuat kemarahan Allah SWT. Kalau kalian melakukan hal yang menimbulkan kemarahan Allah SWT, maka yang akan berhadapan, kata Umar, adalah jumlah pasukan dengan angkatan perangnya yang sama dan juga peralatan perang. Tapi kalau kalian bertakwa, selalu menjaga ketaatan kepada Allah SWT, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Maka kenapa pertolongan Allah tidak datang? Karena memang begini hidup kita banyak. Masih banyak di antara kita dalam kehidupan kita ini pola hidupnya seperti pola hidup umat-umat budaya kehidupan
Ya, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada malaikat, orang yang tidak beriman kepada kitab suci, tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman pada hari akhirat, tidak beriman pada hari baik dan buruk. Banyak sekali dalam pola hidup kita, omongan kita, pakaian kita, ya, kemudian di pekerjaan segala macam. Maka ketika kita menyamai mereka dalam urusan-urusan ini, ya pertolongan Allah agak jauh dari kita, jauh dari kita dari pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka oleh sebab itu jika kita ingin beda hidup kita di akhirat kelak di dalam kubur, ya di sekarang harus beda, ya amalan kita, keyakinan kita harus beda dengan mereka, harus beda. Jangan ikuti pola-pola mereka untuk menjauhkan kita dari agama kita, dari akidah kita. Jangan mau, ya kita harus punya prinsip, ya untuk tetap, ya beriman dengan kokoh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana para sahabat, walaupun pedang terletak di leher mereka, mereka tetap, ya, bagaimanapun azab yang mereka hadapi seperti Bilal bin Rabah, ya, kemudian Sumayyah dan anaknya Yasir, Ammar bin Yasir, ya, Sumayyah ibunya Ammar bin Yasir dan seterusnya, keluarga juga Yasir, azab oleh Allah, diazab oleh orang kafir Quraisy, namun mereka tetap mempertahankan karena ada nilai yang tertinggi yang sangat besar dalam diri mereka, itu nilai keimanan yang tidak mau mereka lepas. Ya bahkan lebih berharga bagi mereka dari nyawa mereka, maka akhirnya mereka siap walaupun leher mereka penggal hanya kesakitan sementara. Mungkin saja Allah mencabut rasa sakit mereka ketika orang-orang kafir menimbulkan hal itu mereka. Ketika mereka sabar, Allah akan berikan ganjaran luar biasa. Maka dalam beriman kepada Allah pasti ada tantangan, pasti ada hambatan, pasti ada godaan. Maka dari situ kita harus menambah ilmu kita, ya, baik yang berkaitan dengan keyakinan, baik berkaitan dengan amal-amal ibadah, hukum-hukum muamalah dan akhlak, ya, dan berbagai hal lainnya. Perlu kita tambah ilmu kita biar kita tidak, ya, ditipu, digoda, disesatkan oleh orang-orang yang ingin menjauhkan kita dari agama kita dengan program-program mereka, dengan berbagai program mereka, berbagai rencana mereka. Maka oleh sebab itu Allah sebutkan, ahasibal ladzina istarau sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, kekufuran itu, ya, bahwa kami akan memperlakukan mereka sama seperti orang yang beriman dan amal soleh, kata Allah. Lalu sama dari sisi hidup mereka, ya, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka, tidak sama. Ya, saat roh keluar, saat hidup di dalam kubur dan padang mahsyar dan seterusnya tidak akan sama. Kalau mereka dan sama yahkumun, sungguh sangat buruk sekali prediksi dan penilaian mereka itu. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala setelah itu menyebutkan dalam firman-Nya, wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudhlamun. Apa kaitan antara ini ayat sebelumnya ini? Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Segala apa yang Allah ciptakan untuk fasilitas kehidupan di dunia ini itu dengan kebenaran, bukan sia-sia, bukan untuk digunakan tanpa ada aturan, ya. Allah menurunkan aturan-aturan untuk kehidupan, mengelola kehidupan kita di bumi ini, mengatur kehidupan kita di bumi ini dengan menurunkan wahyu melalui rasul-rasulnya. Kemudian kaitannya mana? Karena itu Allah katakan walil tujza kullu nafsin, akan dibalik setiap jiwa itu. Ini kaitan sebelumnya apa? Setiap yang sebelumnya kalau baik balasnya buruk. Jika baik balasnya baik, jika buruk balasnya buruk. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang beramal baik dia akan melihat balasannya yang baik, orang beramal buruk dia akan balas yang buruk. Maka dari situlah yang hendaknya setiap kita saat mau melakukan sebuah kebaikan, yakin dengan balasannya akan baik. Bisa balasannya di dunia berbentuk kesehatan, murah rezeki, murahnya urusan, bisa saat di waktu kita sakaratul maut, bisa saat kita di alam kubur, bisa saat kita di padang mahsyar, atau mungkin dalam segala fase-fase kehidupan tadi itu. Ya, Allah akan balas dengan kebaikan. Maka di sini termotivasilah kita untuk selalu beramal soleh. Termotivasilah untuk istiqomah dan beramal soleh. Termotivasilah untuk selalu rajin menambah ilmu dan menguatkan iman kita. Ya, dengan ilmu, dengan amal soleh. Ya, walitujza kullu nafsin ma kasabat. Setiap masing-masing juga dibalai sesuai dengan perbuatannya. Jika amalannya buruk, ya udah dia akan dibalasi oleh Subhanahu wa taala, bisa di dunia, bisa saat sakaratul maut, bisa di alam kuburan dengan balasan yang sama, balasan yang buruk juga. Wa hum la yuzlamun, Allah tidak pernah akan melakukan zalim kepada mereka sedikit pun.
yang berbuat baik tidak akan dikurangi kebaikan oleh Allah SWT sedikit pun, bahkan dilipat gandakan. Orang yang melakukan keburukan tidak akan pernah dilipat gandakan dosanya oleh Allah SWT, tapi dibalas semisal dengan dosanya. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan sedikit pun kita dirugikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan bagi kita yang beramal soleh dapat bonus yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu Allah sebutkan orang yang ingkar, orang yang mungkar, dan ayat berikutnya. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawa? Nah, inilah mereka orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya. Tidak akan sama orang-orang beriman menjadikan tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Afara'aita alladzi ittakhadha ilahu hawa? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau perhatikan bagi orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya? Wa adallahu ala ilmin. Nah, jadi di sini mengkaitkan Allah telah menyesatkannya di atas ilmu. Jadi kesesatan timbul ada dua hal. Ima kebodohan, tidak berilmu. Ima berilmu tapi adalah mendahulukan hawa nafsu di atas ilmunya. Ya, mendahulukan hawa nafsu. Jadi kalau ada orang sudah tahu dalil, sudah tahu kebenaran, namun dia tetap melakukan kemungkaran, kekufuran, kemaksiatan, segala halnya, itu sebetulnya adalah telah mengikuti hawa nafsunya dia. Banyak orang sudah dijelaskan dalilnya begini ini, namun dia tetap ngotot melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama ini, maka itu sebetulnya orang telah menjadikan hawa nafsunya karena dia sudah paham. Maka Allah katakan di sini, tidakkah engkau perhatikan orang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya dan Allah sesatkan dia di atas ilmu? Wa khatama ala sam'ihi, yang Allah buat telinganya tidak mendengar, wa qalbihi, dan hatinya ya tidak bisa memahami kebenaran, telinganya tidak bisa menerima nasihat. Bukan tidak mendengar dalam sisi suara-suara yang untuk memanggil makan, minum, dan segala macam hiburan, dengar oleh dia. Maksud di sini tidak memanfaatkan pendengarannya itu kepada hal yang dapat membawanya kepada ketakwaan kepada Allah SWT. Juga hatinya. Wajah Allah bersibu al-ghisyawah, dan Allah jadikan di atas penglihatannya itu ada tutup, ya, kabur dalam melihat kebenaran. Ya, yang benar kadang lihat salah, yang salah tidak benar oleh dia. Faman yahdihi, ya, min ba'dillah. Siapa yang bisa menunjukinya selain Allah? Tidak ada. Maka di sini tadi kita ingatkan bahwa hidayah yang kita diberi oleh Allah SWT ini untuk menjadi seorang muslim, kemudian dia orang muslim yang mau menjalankan aturan-aturan Islam, yang mau belajar dan mengamalkan, ya, itulah orang-orang yang sangat beruntung dalam hidup. Apalah tadakkarun, tidakkah mereka mau mendapatkan pelajaran dari apa yang telah Allah gambarkan demikian. Baik. Berikutnya surat Sajdah. Surat Sajdah yaitu firman Allah SWT dalam surat Sajdah ayat 18. Ya, Allah sebutkan di sini. Afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawun. Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Tidak sama, la yastawun. Tidak sama. Afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawun. Tidak sama. Apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik? Tidak sama. Kita tidak sama dalam pola berpikir, dalam pola berbicara, dalam pola berlaku, bertingkah laku, bekerja, beramal, ya, dalam berbuat baik, dalam bergaul, segala halnya tidak sama. Jangan sama kita meniru-niru gaya kehidupan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, omongan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, maka Allah katakan, apa mengkana fasik la yastawun. Apakah sama orang-orang beriman seperti orang yang fasik? Mereka tidak sama. Ya. Ammaladina amanu, lalu Allah sebutkan di mana perbedaannya? Wa amilus solihat, adapun orang beriman dan amal saleh, falahum jannatul ma'wah. Tempatnya adalah di mana? Surga, ya, sebagai tempat tinggal mereka. Tidak sama. Ya, menjadikan falahum jannatul ma'wah nuzulan, mereka akan mendapat surga sebagai tempat tinggal bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari amal yang telah mereka lakukan di dunia. Wa ammaladina fasaku, adapun orang-orang yang berdosa, fama'wahumun nar, tempat tinggal mereka adalah neraka. Kullama aradu ayakhruju minha, setiap ingin keluar dari neraka itu, u'idu fiha, kembalikan lagi ke dalam neraka itu. Wa qila lahum, dikatakan kepada mereka, dzuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzib. Dzuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan azab neraka yang dulu kalian dustakan, enggak mau percaya. Ya, waktu di dunia para rasul, para orang-orang berilmu menyampaikan bahwa jangan berbuat dosa, balasannya ada neraka, lalu mereka mengatakan tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada hari berbangkit, mereka tidak yakin, itu hanyalah omong kosong, atau simana ungkapan mereka kadang-kadang apa di cerita tentang surga neraka, mereka aja belum pernah kembali dari sana, ya kan, itu olok-olokan terhadap ajaran agama, ya. Ini jelas
Kata Allah SWT katakan, inilah balasan azab neraka yang dulu waktu di dunia kalian dustakan, nggak mau percaya. Ya, maka oleh sebab itu para pendengar pemirsa yang rahmati Allah SWT, ini adalah satu perkara yang harus kita yakini. Ya, walaupun kita mengalami dalam kehidupan duniawi, ya, banyak perkara-perkara yang kelihatannya sama dalam kesulitan, kesusahan, urusan dunia ini, tetapi memang kita sama dari sisi itu dengan orang muslim dan non-muslim, tapi sebetulnya ya natijah, akibat, pahala, hikmah dan kedudukannya sangat berbeda dari sisi Allah Subhanahu wa taala bila itu berdasarkan keimanan dan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, karena waktu Isya sudah masuk, demikian yang dapat kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Pak, ada pertanyaannya? Enggak. Enggak ada, tutup. Tanya. Bisa buka WA. Hmm? Bisa buka WA. Ya. WA KG. Yang nomor mana? Nomor kajian lah. 082 331 082 331 031 331 082 331 031 942.
Dari yang Ustaz. Nggak ada. Bismillah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, izin bertanya, haruskah kita menjadi baik dulu sebelum mengangkat seseorang? Jazakumullah khairan. Taib. Ini juga ada syubhat-syubhat yang hadir kadang-kadang dalam diri seseorang, di mana setan mengatakan kamu aja belum baik, kenapa kamu harus menasihati orang lain? Di sini kita harus pahami bahwa kita yang tahu kebenaran itu memiliki dua hal yang harus kita lakukan. Mengamalkannya dan menasihati orang yang melanggarnya. Nah, jika kita tidak mampu lakukan kedua, jangan tinggalkan salah satunya, hal yang mampu. Karena kita kalau meninggalkan menasihati orang lain, ya, kita juga akan mendapat dosa membiarkan kemungkaran itu. Di samping ketika meninggalkan amalnya kita berdosa, dan membiarkan orang melanggar kebenaran, kita tahu dia pelanggaran terhadap ajaran agama, itu juga berdosa. Umpamanya, contoh dalam keluarga, seorang ayah tidak sholat, makanya umpamanya dia, tapi dia tidak menyuruh anaknya sholat karena dia merasa belum sholat. Ini dapat dosa dua kali dia. Dapat dosa dua kali. Dia tidak sholat dan tidak menyuruh anaknya untuk melaksanakan. Ya, demikian pula seorang ibu, ya, ketika tidak menyuruh anaknya untuk menutup aurat karena dia juga belum menutup aurat umpamanya, tetap kena dua-duanya. Jadi dalam menyampaikan kebenaran wajib sesuai dengan apa yang kita ketahui, walaupun kita masih kurang untuk mengamalkannya. Ya, kalau seandainya seseorang disyaratkan untuk menyampaikan kebenaran harus mengamalkan dahulu, sungguh banyak sekali di antara kita yang akan tidak berdakwah, akan tidak menyampaikan kebenaran, karena begitu sulit seorang mengamalkan semua apa yang disampaikannya, tidak akan mungkin. Ya, tetapi seharusnya seorang itu dia melakukan apa yang dia mampukan dari amal itu. Dia harus sampaikan. Ya, dan dia juga mengamalkannya. Kabur maqta indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, sangat besar kemarahan Allah kalau kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan, tidak kamu amalkan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum? Ya, apakah engkau menyuruh manusia berbaik sedang kalian melupakan diri kalian sendiri? Ini suatu cara yang tidak benar, karena kata Allah Subhanahu wa taala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum? Ya. Wa antum tatluna al-kitab afala taqilun, sedang kalian mengetahui sendiri dalam itu adalah hal yang harus diamalkan dalam kitab-kitab yang turun kepada kalian. Apakah kalian tidak menjalankan pikiran kalian? Ya, seorang yang berpikiran baik, mestinya ketika dia menyuruh orang berbuat baik, dia juga melakukan kebaikan itu, karena kebaikan itu adalah sesuatu yang setiap orang akan mencarinya. Tentu kalau ada orang umpamanya mencari uang lalu dikasih kepada orang lain dan dia tidak mau, dalam usul dunia saja sudah suatu hal yang dianggap suatu kekurangan dalam pemikiran seseorang, ya. Kalau hal yang baik dia kasih orang dan dia mengambil yang buruk, ya. Baik. Jadi harus dipahami ada dua kewajiban ketika kita memiliki ilmunya, bahwa untuk menyampaikan kebenaran satu kewajiban dan mengamalkannya satu kewajiban yang lain lagi. Pertanyaan berikutnya, saya ingin bertanya tentang Ustaz, siapa saja yang bisa mereferensi kita untuk perbandingan mazhab? Allahu alam, ya. Untuk perbandingan mazhab saya nggak tahu, ya. Biasanya semua
kita yang belajar kalau di Universitas Saudi umumnya itu mereka belajar paham mazhab. Mereka belajar khilafiyah, mereka mengetahui mazhab ini, mazhab itu, belajar di kampus itu dari semester pertama mereka belajar semua. Ya, dari semester pertama mereka sudah menggali biasanya apa saja pandang ulama dalam berbagai hukum-hukum. Ya, jika ada perbedaan-perbedaan dengan mengupas dalil masing-masing. Seperti Jamiah Islamiyah yang dipakai kitabnya itu Bidayatul Mujtahid. Di dalam Bidayatul Mujtahid itu biasanya itu mengupas perbedaan-perbedaan pendapat ulama dengan dalil-dalilnya, sebab ikhtilafnya, dan tentu dibantu oleh referensi-referensi yang lainnya. Tapi pertanyaan lagi, bismillah Ustaz, ana mau tanya, apakah ada dapat ampunan dari Allah karena ana dulu pernah berbuat dosa besar tapi ana sudah bertobat, tapi sampai sekarang ana masih terbayang-bayang dengan perbuatan ana. Mohon bimbingannya Ustaz, apa yang harus ana lakukan? Setiap orang bertobat dengan benar-benar, Allah pasti ampuni. Jadi jangan lagi menjadi pemikiran kalau kita sudah bertobat dan kita yakin bahwa Allah SWT menerima tobat kita. Karena memang setan berupaya untuk menyesatkan seseorang, menggoda, mempengaruhi seseorang, dia membisikkan kamu sudah berbuat dosa ini, dan dia membuat dia stres, membuat dia susah pikirannya dan segala macam. Ini salah satu cara setan menimpakan kesedihan dalam diri seorang beriman. Nah, seorang beriman, siapa yang bertobat pasti diterima Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya Ustaz, adik ana dulu pernah mencuri uang temannya dan dia sangat menyesal ingin bertobat. Dan untuk menggantinya uang yang dicuri teman tersebut jauh dan dia malu untuk mengakui hal yang telah dia lakukan. Bagaimana solusinya Ustaz? Dan hal apa yang harus adik ana lakukan? Taib, ini kalau kenapa malu bahwa dulu saya khilaf, dulu saya lupa, dulu saya salah, sekarang saya kembalikan uangmu, mungkin temannya akan menghargainya. Ya, saya telah melakukan khilaf dan saya merasa salah, sekarang saya tahu itu perbuatan itu salah dan saya menyesal bertobat. Harusnya tidak malu. Ya, kecuali orangnya tidak tahu dan juga ragu berapa uangnya, ya sebagian ulama memfatwakan itu diinfakkan atas nama orang yang dicuri tadi. Dengan niat itu adalah infak harta orang yang dicuri oleh dia. Ya. Nah, tetapi untuk hal ini mestinya dia tidak perlu malu dan dia mengakui ini sebuah kesalahan saya, ya, dan saya bertobat dari dosa saya, sebagai bentuk tobat saya kembalikan uang Anda yang pernah saya curi. Gitu. Mestinya dia tidak perlu malu dan tidak perlu segan. Mungkin orang tadi akan lebih menghargai dia, bagaimana ya dia sudah bertobat mencari kebenaran, dan sebaliknya bagi orang-orang yang menerima kembalian dari uang tobat seperti ini, ya tidak boleh mempolok-olok atau menyebarkan aib orang, itu tidak boleh. Karena dia sudah bertobat, sudah kembali kebenaran, mesti diterima dengan baik dan dihargai. Ya, ini suatu penghargaan yang luar biasa diberikan kepada orang-orang yang bertobat itu. Baik, berikutnya. Pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bertobat dari riba, tapi masih ada hutang yang belum terbayar dan bertekad melunasi. Apakah selama hutang belum dilunasi saya berdosa? Ya sudah bertobat, ya sudah. Sekarang Allah SWT tidak akan membanding sesuatu yang luar kemampuan kita. Sudah bertobat, sudah kita melunasi hutang riba kita dengan sebesarnya, dan kita mengetahui itu salah, Allah ampuni. Ya, yang penting tidak lagi mengulangi perbuatan itu. Allah pasti ampuni. Ya, walaupun dalam rangka kita bertobat masih belum mampu melunasi, itu tidak bermasalah. Insya Allah Allah akan terima tobat antum, dan lanjutkan bahwa insya Allah akan mudahkan dengan tobat antum. Allah akan berikan kemudahan untuk melunasi hutang-hutang antum. Izin bertanya Ustaz, apakah Ustaz berkenan menjelaskan tentang salah satu ormas di sini? Ya, salah satu ormas dia menyebut karena ada undang-undang di dalam media informasi, ya atau undang-undang ITE sekarang menyebut nama ormas tertentu, nama orang tertentu, ya. Barangkali ini lebih baik dalam, apalagi dengan online, ya, kadang-kadang menimbulkan polemik nantinya, maka saya mohon maaf saya belum bisa menjawab pertanyaan di dalam bentuk online, ya, kecuali dalam bentuk bertatap muka ataupun di majlis yang tidak diekspos, ya, karena akan menjadi polemik atau bisa melanggar undang-undang ITE yang diterapkan di negara kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan, bagaimana sikap kita terhadap keluarga yang pada saat ini diingatkan tentang neraka, mereka beranggapan tidak ada dan menganggap itu semua hanya untuk menakut-nakuti aja, na'udzubillah. Ya, ini sudah orang tidak diragukan kekufurannya. Dia ini kafir, harus bertobat dia. Kalau dia mengaku seorang muslim, tidak. Ini orang yang mengakui tidak adanya surga, tidak ada neraka, ini perlu ya, tetapi ya
secara mutlak dia kufur, tapi ta'yinnya kalau ada orang berpegang ini kalau dalam pandangan Islam, dalam tata negara keislaman, hukum tata negara keislaman, dia itu dibawa ke qadhi dan dilaporkan jika ada bukti. Ya, jika ada bukti dilaporkan bahwa orang yang memiliki pemikiran begini, dia mengaku sebagai seorang muslim begini, dan ini harus dinasihatin, ya, kemudian nanti qadhi menerapkan syarat-syarat kekufuran atau tidak kepada dia. Karena orang mengingkari tidak ada percayanya neraka dan hanya sekedar menakut-nakuti, tidak syak. Ini adalah suatu pemikiran yang telah keluar dari agama Islam. Ya, keluaran yang tidak diragukan lagi. Kalau ada meragukan tentang tidak ada yang surga, tidak ada yang neraka, ini tidak syak. Ini karena ini adalah orang yang mengingkari tentang perkara yang sudah valid dan menjadi pondasi keyakinan dalam agama Islam. Ya, dengan dalil-dalil begitu banyak sekali, ya. Dengan hal ini kalau dia tidak percaya, ya tidak syak, dia itu adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk mengkafirkan, menghukum dia, memvonis dia kafir secara personal, secara ta'yin, itu harus diproses dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh ulama kita untuk mengkufurkan seseorang, ya, karena seseorang jatuh ke dalam kekufuran itu imma dia bertaubat, kembali kepada kebenaran jika diberikan nasihat, iqamatul hujjah, ya, itu perlu. Jika dia punya syubhat, dibersihkan syubhat-syubhat keraguan yang ada dalam dirinya dan dibenarkan, dan jika menerima, maka dia adalah sebagai seorang muslim yang kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dapat kita bahas, dan dalam kesempatan ini mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan belum bisa terjawab karena waktu batas kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.